selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Status Gunung Merapi meningkat dari waspada menjadi siaga. Hendak kabur, perampok rumah istri polisi ditangkap. KPU Kota Padang mulai lipat dan sortir surat suara. Erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat yang terus meningkat membuat status gunung api ini pun ikut meningkat dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Meningkatnya level Gunung Merapi menjadi siaga dikeluarkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi pada Selasa malam. Zona bahaya yang sebelumnya 3 km diperluas menjadi 4,5 km. Sejak 3 Desember tahun lalu hingga hari ini, erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat tak kunjung mereda. Bahkan aktivitas gunung api yang terletak di 2 kabupaten, Agam dan Tanah Datar ini semakin meningkat. Sejak 6 Januari, erupsi Gunung Merapi tidak lagi hanya mengeluarkan abu vulkanik, tapi juga melontarkan material pijar. Untuk itu, masyarakat di sekitar Gunung Merapi, pendaki, pengunjung atau wisatawan dilarang memasuki atau melakukan kegiatan di dalam wilayah 4,5 km dari pusat erupsi atau dari Kawah Verbek Gunung Merapi. Memang terjadi peningkatan aktivitas kegempaan kegempaan maupun visual. Kegempaan kita bisa melihat dari gempa-gempa hembusan itu cukup efektif meningkat, kemudian gempa-gempa vulkanik dalam yang merupakan indikasi daripada suplai magma juga meningkat, serta gempa-gempa low frekuensi. Dan secara visual kita melihat sejak tanggal 6 juga terjadi peningkatan lontaran material pijar. Masyarakat yang bermukim di sekitar aliran sungai yang berhulu di puncak gunung setinggi 2.891 meter dari permukaan laut itu diminta agar selalu mewaspadai potensi ancaman bahaya lahar dingin yang dapat terjadi terutama di saat musim hujan. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Pasca naiknya status Gunung Merapi Sumatera Barat menjadi level 3 atau siaga dari level 2 waspada, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan rekomendasi agar Gunung Merapi steril dari aktivitas masyarakat radius 4,5 km dari puncak gunung. Ketua Tim Tanggap Darurat Gunung Merapi dari PVMBG Bandung mengimbau masyarakat mewaspadai kemungkinan bahaya lahar, khususnya yang bermukim di area lembah, aliran dan bantaran sungai berhulu di Gunung Merapi. Di samping itu, karena meningkatnya aktivitas erupsi gunung, masyarakat juga diimbau menggunakan masker. Rekomendasi yang paling penting adalah yang pertama adalah tidak memasuki area 4,5 km dari pusat kegiatan. Kemudian yang kedua adalah karena ini ancamannya juga termasuk abu vulkanik Abu vulkanik ini agar masyarakat menggunakan masker karena distribusi atau sebaran dari abu vulkanik ini sangat tergantung dari arah dan kecepatan angin. Sebelum naiknya status Gunung Merapi, Kodim 0304 Agam telah menyisir nagari dan permukiman yang berada di sekitar Gunung Merapi dan memasang tanda jalur evakuasi. Kodim Agam juga menerjunkan Satgas Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana atau PRCPB yang beranggotakan 1 peleton tentara dengan anggota 30 orang.
Kita dari kemarin kita begitu mendapatkan informasi tentang peningkatan status dari waspada menjadi siaga. Langsung saya laporkan, saya sebagai Dandim, saya laporkan ke Danrem, kemudian ada petugas Danrem, dan memang dari awal kita sudah siagakan namanya peleton PRCBG. Kurang lebih jumlahnya sekitar 30-50 personel khusus kita fokuskan untuk di siaga bencana di Gunung Merapi. Peningkatan status Gunung Merapi ini harus ditanggapi serius oleh semua pihak agar tidak terjadi lagi korban jiwa akibat letusan Gunung Merapi. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam. 4 tempat pengungsian 4. 20. Berarti 10 kiri kanan ya. Patok jalur. Dua truk kontainer yang membawa surat suara tiba di gudang logistik KPU Padang Pariaman pada Selasa siang. Kedatangan surat suara ini dikawal ketat polisi. Pihak KPU Padang Pariaman memastikan segel pada kontainer masih dalam keadaan utuh sebelum dimasukkan ke dalam gudang. Kedatangan surat suara ini menandakan hampir semua logistik untuk pemilu tanggal 14 Februari mendatang terpenuhi. Kedatangan kali ini berupa surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Padang Pariaman. Sedangkan surat DPD RI dijadwalkan datang pada hari Rabu. KPU Padang Pariaman belum memastikan apakah jumlah surat suara yang datang sesuai dengan daftar dokumen pengiriman. Dalam waktu dekat akan dihitung dan diperiksa. Pada hari ini telah datang surat suara di gudang logistik KPU Padang Pariaman. Yang pertama yaitu surat suara Presiden dan surat suara DPR RI dan surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Terkait dengan surat suara DPD itu rencananya besok akan datang ke gudang KPU Padang Pariaman. Sementara itu, Bawaslu Padang Pariaman masih menunggu kepastian jumlah surat suara yang datang, apakah sesuai dengan dokumen pengiriman dengan jumlah setelah dihitung. Daftar pemilih tetap di Padang Pariaman sendiri berjumlah 326.303 orang pemilih. Terkait dengan masalah jumlah itu, karena di surat jalan itu kan kita kan sudah dikasih itu jumlahnya berapa, tapi kita akan pastikan dulu pas pembongkaran dari truk, kita pastikan dulu itu punya berapa, apakah sesuai dengan jumlah tersebut. Jadi kita standby di sini ikut mengawasi, kita memastikan terkait dengan masalah. Logistik pemilu lainnya telah lebih dulu tiba di gudang penyimpanan KPU Padang Pariaman, seperti kotak suara, bilik suara, sampul suara, tinta, dan kebutuhan lainnya. Jumlah kekurangannya sudah dimintakan kembali ke KPU Provinsi. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Selain Padang Pariaman, pesisir selatan juga menerima kontainer dari Padang yang berisi logistik pemilu 2024. Barang-barang itu segera disimpan di gudang logistik Komisi Pemilihan Umum Pesisir Selatan yang berada di Kota Painan pada hari Selasa siang. Ratusan ribu surat suara yang telah dikemas dalam kardus dan berada di dalam kontainer ini dibawa dari Pelabuhan Teluk Bayur karena proses pengiriman surat suara dari KPU Pusat menggunakan jalur laut. Sedangkan dari Teluk Bayur ke kota dan kabupaten di Sumatera Barat, KPU Provinsi memanfaatkan jalur darat dengan menggunakan 2 unit truk. Surat suara yang telah tiba di gudang logistik KPU Pesisir Selatan adalah untuk Capres dan Cawapres, untuk DPR RI, DPRD Provinsi, dan untuk DPRD Kabupaten. Masing-masing sebanyak 389.016 surat suara. Masih ada satu jenis surat suara yang belum sampai ke gudang logistik KPU Pesel, yakni surat suara DPD RI. Menurut Ketua KPU Pesel, tidak ada kendala dalam proses pengiriman surat suara untuk DPD RI dan diperkirakan akan tiba pada hari Rabu. Surat suara ini akan disortir terlebih dahulu dan dilipat, baru kemudian dikemas, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing TPS.
Alhamdulillah siang ini surat suara pemilu untuk Kabupaten Pesisir Selatan sudah kita bongkar di gudang penyimpanan Anordio, dan yang belum sampai itu adalah surat suara pemilihan DPD RI. Insya Allah besok sudah sampai juga di gudang penyimpanan ini. Secara umum sebenarnya tidak ada kendala ya, karena memang teknis pengirimannya seperti itu. Untuk DPD RI itu nanti gelombangnya berbeda. Surat suara akan dikirim ke masing-masing TPS paling cepat 3 hari sebelum hari pemungutan suara dan paling lambat 1 hari sebelum tanggal 14 Februari nanti. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan.